Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya, channel ZNL Farm, yang membahas tentang penangkaran murai batu dan perawatan. Ya, pada hari ini saya akan membahas purloloh ya. Saya akan membahas purloloh. Banyak macam-macam purloloh itu ya. Ada yang kemasan sudah jadi, ada yang kita racik. Nah, ini tergantung ownernya ya, tergantung penangkarannya. Dia mau beli pur langsung jadi yang instan apa yang racik. Kalau menurut saya ya sama aja ya. Kalau pur instan ini kan dia ini lebih murah gitu, lebih murah, kosnya lebih murah. Tapi kan kita nggak tahu kandungannya, nutrisinya betul apa tidak gitu. Kalau misalnya kita ngeracik ini kan proteinnya, nutrisinya kita yang tahu ya, soalnya kita yang ngeracik gitu. Cuma kosnya kalau ngeracik ini lebih besar daripada pur yang telah jadi ya. Denya pur ini kan banyak ya sekarang di kios-kios burung, sudah banyak beberapa merek, sudah ada ya merek-merek yang bagus. Semua sih menurut saya sih bagus ya, tergantung trotolannya ya. Denya kita lihat dari kesehatan trotolan, biasanya begitu. Denya apa yang dimakan trotolan itu sangat terpengaruh dengan purlolohnya. Nah, kalau seperti ini kan ini kandungannya kalau saya lihat dibaca ya di belakangnya ya. Nah, di sini sudah komplit ya. Kandungan zat nutrisinya juga sudah bagus. Dia ada proteinnya sudah ada, terus ada kalsium banyak ya. Terus di sini juga dia ada tepung jangkrik, ada tepung kroto, ada tepung cacing, ada tepung ikan di sini nih. Nah, cuma kan kita tidak tahu ini benar apa tidak. Tapi sih ini saya pakai, alhamdulillah burung saya ini sehat, terus juga badannya juga gemuk-gemuk. Nah, ini juga ada merek yang lainnya. Ini juga sama fungsinya. Nah, ini punyanya Om Andi. Di sini juga bagus. Vitaminnya juga lengkap. Ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, lengkap ya. Proteinnya juga 30%, pilihan dengan tingkat tinggi, asimetasi yang sangat tinggi. Nah, kalsiumnya juga 5,8%, serat kasar 2,5%, omega ya. Nah, ini juga bagus ya. Nah, jadinya kalau kita ngelihat pur itu kualitas apa tidak bukan tergantung harga ya. Kalau saya ngelihat tergantung trotolan kita. Jadinya apa yang dimakan trotolan kita kan terpengaruh sama produk ini ya. Kalau saya ini dua macam ini udah saya coba, alhamdulillah ya. Jadinya burung saya ini ya sehat, badannya bagus-bagus. Nah, paling saya kalau ngeliat purloloh ini saya ngeliat dari tanggal expirednya ya. Nah, tanggal expired ini sangat penting. Terus saya juga ada puracikan. Nah, puracikan ini, kalau puracikan ini kita harus menambahkan protein. Bisa dengan kroto yang segar, cuma kroto kan sekarang terkadang ada yang bagus, terkadang ada yang jelek gitu ya. Nah, kalau bisa proteinnya segar, yang semutnya itu masih hidup. Terus saya juga menggunakan ini apa? Maaf, ini telur rebus. Nah, telur ayam biasa. Nanti putihnya saja saya ambil. Nah, terus dicampur sama, di sini ada pur ayam 511 yang kandungan jagungnya rendah.
Terus juga ada pur topsong. Nah, ini saya mau ngeracik dua ya. Saya mau pakai pur topsong juga. Terus ini versinya ada lagi versi pakai pur ayam 511. Nih, ini juga bagus ya. Bagus. Nah, dia pur ini kita harus tambahkan proteinnya. Dia kan di dalam pur ayam 511 ini kan proteinnya rendah. Ini kita tinggal campur. Terus saya juga memakai multivitamin ya. Di sini saya ada Vitacik. Nah, Vitacik ini kan sudah komplit ya. Vitacik ini sudah komplit, ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B-nya sudah komplit ya. B1, B2. Terus ada B6, B12, vitamin C. Nah, Vitacik ini sudah komplit. Ini juga ada Ebotfit. Ebotfit juga komplit. Ada vitamin A, D3, B1, B2, B6, B12 ya, dan seterusnya. Nah, saya juga menggunakan vitamin Cap IP ini. Ini B kompleks, tapi ini kurang kompleks. Soalnya di sini nggak ada vitamin B12. Nah, vitamin B12-nya terpisah ya. Nah, dia beli lagi nih, ada vitamin B12-nya lagi. Nah, terus saya akan meracik ini dengan pakai air panas. Kita sediakan dulu air panasnya. A few moments later. Sudah saya rendam air panas ya, sudah saya aduk, sudah lembut. Ini yang pur topsong tadi, yang ini versi pur ayam 511, dan ini pur loloh yang kemasan yang sudah dikemas, yang sudah jadi. Nah, sekarang saya akan meracik peracikan ini ya. Nah, ini dari pur topsong itu saya kasih air panas atau air hangat sampai dia halus ya. Terus saya akan menambahkan di sini vitamin. Ya, saya kasih multivitamin Vitacik. Ya, sekiranya saja ya, secukupnya. Kira-kira ya setengah sini, seujung sendok. Nah, ini kita campur. Terus juga ini juga sama, yang racikan pur ayam 511. Kalau bisa racik ini ini ya, secukupnya racik pur ini. Kalau pur trotolan saya kan banyak ya, ada 5 ekor, jadinya saya bikin langsung banyak gitu. Kalau misalnya cuma 1 ekor ya secukupnya saja. Kalau bisa pakan racikan ini 3 kali pakai, kita ngeracik lagi. Nah, ini kita aduk lagi, terus campur sama tepung sotong ya. Ini tepung sotong sudah banyak dijual ya di kios-kios burung, banyak tepung sotong atau tepung cangkang telur. Nah, ini saya pakai ya sekiranya ya, sekira-kira saja, seujung ininya saja. Nah, kita campur ke sini. Yang pur topsong juga saya campur. Nah, ini kita aduk sampai rata ya. Nah, terus ini racikan pur ayam 511 ini saya menggunakan proteinnya kroto ya. Kroto kita campur saja. Nah, kroto kalau bisa yang segar ya. Dininya terpengaruh sekali kalau misalnya kroto jelek dikasih ke trotolan. Nah, itu trotolannya bisa mencret atau sakit ya. Nah, ini sudah. Kalau misalnya sekiranya kurang basah, mau bikin agak encer, bisa kita campurkan air dingin ya. Nah, kalau yang ini pur topsong ini saya akan mencampurkan telur ya. Jadi telur ini saya parut. Nah, jadinya saya ambil putihnya saja. Bebas ya, mau diparut, mau dipotong kecil-kecil, seterah. Tapi kalau menurut saya kalau diparut ini bagus ya, dianya hasilnya seperti ini nih. Dianya gampang dihancurin. Nah, ini yang sudah saya parut, kita campurkan saja ke sini. Nah, ini juga bagus juga ya proteinnya. Bebas ya, mau pakai telur apa aja, mau pakai telur puyuh juga bagus, pakai telur bebek juga bagus. Kalau saya cari yang gampang aja, ya banyak dijual belikan di warung, terus juga lebih murah ya. Nah, ini yang pur racikan.
Terus ini juga yang pur yang sudah kemasan ya, sudah jadi. Nah ini saya biasanya ekstrakan multivitamin, saya ekstrakan vitamin lagi, sama ya kayak ini ya, ini juga ada vitaminnya. Nah kalau ini saya biasanya memakai vitamin B kompleks, tetapi ini kurang kompleks. Nah jadi saya tambahkan dengan vitamin B12, D-nya separoh. Nah ini direndam air biasa nih, larut ya vitamin ini. Nah kalau yang ini satunya lagi saya pakai Ebot Fit. Nah sama ya, Dina kita tinggal sediakan air ya, tinggal sekiranya ya, kalau kita pakai airnya dikit obat ini akan kental gitu, tapi kalau misalnya mau encer apa gimana ya seterah ya. Nah, sudah. Nah puroloh ini kita bisa campurkan. Nah, kita bisa campurkan ke sini. Nah ini juga satunya lagi. Nah, setelah ya. Nah, ini sudah mengandung multivitamin dan vitamin B kompleks. Nah, ini juga ya. Dia ini udah dapat ini semuanya dari proteinnya kita cari sendiri, kita beli sendiri, kita ngeracik sendiri. Kalsiumnya juga udah bagus dari tepung sotong. Nah kalau pur top song ini kan memang kandungan proteinnya rendah, makanya kita harus mencari protein lagi, bisa dari cacing, bisa dari ulat Hongkong ya. Jadinya kalau menurut saya mulai trotolon ini emang masa-masa pertumbuhan ya, masa-masa pertumbuhan itu kita harus ekstra proteinnya kita harus ekstra, terus juga nutrisinya ya, biarin pembentukan badannya bagus, terus juga nggak gampang sakit, burung juga maksimal ya, pertumbuhannya maksimal gitu, tidak bantet gitu. Nah sekarang saya akan mempraktekkan pur racikan ini untuk trotolan saya. Bisa memakai pingset ya, atau kalau biasa saya kalau pakai pur jadi ini enak ya, tinggal ditusuk-tusuk pakai lidi kena ya. Nah seperti ini. Nah ini juga bisa kalau misalnya pakai pur jadi, mau pakai lidih ini. Nah saya juga memakai pingset ya, saya memakai belakangnya ya, dianya tinggal seperti ini ya. Nah seperti ini ya, macam-macam orang punya kreatif ya, apa aja. Sekarang saya akan mempraktekkan lolohan saya memakai pur racikan ini. Akan meloloh yang memakai pur topsong tadi, terus saya campur dengan telur rebus, terus pakai vitamin Vitacik dan tepung sotong ya. Nah santai saja untuk melolohnya. Nah ini ya. Nah saya memakai ujung pingset ini bisa ya, setelah ya mau pakai apa juga ya, tergantung seninya masing-masing, kreatifnya masing-masing. Nah lolo ini kita harus kasih jeda, jangan terlalu terburu-buru, biar makanan ini ketelan dulu ya, baru kita kasih lagi. Nah pelan-pelan saja biar tidak tersendat. Aman ya, dia juga rakus sekali makanya. Ya kalau bisa meracik proloh ini kita lihat jumlah trotolannya. Terkadang penangkar itu ada banyak, terkadang trotolnya itu ya cuma ada sedikit ya. Kalau saya alhamdulillah di sini saya ada 5 ekor trotolan. Jadinya saya membuat racikan ini, paling ini racikan ini bisa saya pakai 2 kali makan atau 3 kali pakan ya. Kalau terlalu banyak ini terhendap seharian, ini nggak bagus ya, jadinya
dia bisa asam apa gimana gitu. Kalau bisa ya fresh gitu, fresh 2 kali pakai, 3 kali pakai, per 2 jam sekali ya. Kita harus konsisten juga meloloh ini per 2 jam sekali. Nah, kalau udah usia 20 hari baru tuh saya jarakin per 3 jam sekali. Tapi kalau ini kan masih umur baru belajar terbang ya, ini sekitar umur 15 hari 16 hari, jadinya saya harus konsisten itu 2 jam sekali. Di pagi hari saya mulai dari start dari jam 7 dan seterusnya ya, sampai pokoknya 2 jam sekali saya konsisten sampai malam hari ya, malam hari diistirahatkan. Nah, kalau lihat pur ini bagus apa tidak, racikan ini bagus apa tidak, dan kita harus cek kotorannya. Kalau kotorannya mencret, tidak mengental, itu tidak bagus, kita harus hentikan ya puroloh ini. Berarti puracikan kita tidak bagus atau protein yang kita gunakan itu tidak fresh ya. Ya cukup ya video saya, semoga bermanfaat, semoga trotolannya sehat terus, semoga trotolannya fighter bisa terjual dengan harga yang diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan bunyi loncengnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.